Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Ernita, biasa dipanggil Miss Nita. Pada kesempatan kali ini, Miss Nita akan membahas tentang hakikat ilmu fisika, yaitu mata pelajaran fisika di kelas 10 bab 1. Oke, tentunya di antara kalian sudah ada yang membaca cerita tentang Isaac Newton yang mengisahkan bagaimana sebuah apel jatuh dari pohon kemudian menimpa kepala si Isaac Newton ini nih. Pada peristiwa itu, pertanyaan Newton sangat sederhana sekali. Seperti ini kira-kira. Kenapa ya buah apel itu jatuhnya ke bawah dan bukan ke atas? Sejak peristiwa itu, Newton mulai mempelajari tentang kekuatan yang menyebabkan benda jatuh sehingga membawanya ke dalam ide-ide hebat dalam dunia fisika. Oke, fisika ya. Fisika. Sebelum kalian belajar fisika, kalian harus tahu dulu apa itu fisika. Fisika ini adalah salah satu cabang utama dari sains dengan dua cabang utama lainnya yaitu kimia dan biologi. Kita bahasnya fisika ya. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui serangkaian tahapan metode ilmiah. Jadi semua di bab 1 ini nyambung sekali materinya. Metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Oke, apa saja tahapan metode ilmiahnya? Biar mudah menghafalnya, Miss Nita buat singkatannya yaitu MOHEXIM. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. MOHEXIM. Dimulai dari huruf M. M di sini adalah masalah atau biasa dikenal di buku-buku adalah rumusan masalah. Untuk apa? Untuk memperjelas batasan masalah yang akan diselesaikan agar penelitiannya lebih terarah dan hasilnya pun lebih optimal. Kemudian O. O di sini adalah observasi atau pengumpulan informasi. Bisa melalui buku, bisa juga internet, ataupun media lainnya terkait dengan masalah yang akan diteliti. Lanjut ke huruf H. H di sini adalah hipotesis. Hipotesis kita kenal dengan dugaan atau jawaban sementara terkait masalah yang diteliti. Ingat ya, hipotesis ini masih dalam bentuk teoritis, jadi harus diuji kebenarannya melalui apa? Melalui X. Yaitu eksperimen, yaitu percobaan, dan diperlukan 3 variabel. Apa saja variabelnya? Kita tahu ada 3 variabel ya. Yang pertama adalah variabel bebas. Yang kedua adalah variabel terikat. Dan yang terakhir adalah variabel terkontrol. Oke, satu-satu ya. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dapat diubah secara bebas. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang diteliti dan perubahannya bergantung pada variabel bebas nih. Yang terakhir adalah variabel terkontrol, yaitu variabel yang selama percobaan dibuat tetap, tidak mengalami perubahan. Oke, dari ketiga variabel ini setelah melakukan percobaan, kita akan mendapatkan yang namanya SIM, yaitu simpulan atau kesimpulan. Dari kesimpulan ini adalah hasil dari eksperimen tadi. Nanti hipotesisnya akan terjawab, apakah hipotesisnya diterima ataupun hipotesisnya ditolak. Sampai sini dipahamin? Dari serangkaian tahapan metode ilmiah ini dalam hakikat ilmu fisika dikenal dengan fisika sebagai proses. Oke, lanjut ya. Sekarang contohnya, kita ambil contoh tentang bab fisika, yaitu tentang kalor. Tujuannya adalah menyelidiki hubungan kalor dengan kenaikan suhu benda dengan rumus Q sama dengan mc delta T, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan benda dalam satuan joule, kemudian M-nya ini adalah massa air dalam satuan kilogram, dan C ini adalah massa jenis zat
dalam bentuk satuan Joule per kilogram derajat Celcius atau Joule per kilogram Kelvin. Sedangkan delta T adalah kenaikan suhu benda, satuannya adalah derajat Celcius atau Kelvin. Oke, gimana kalau misalkan kita bentuk dalam tahapan metode ilmiah? Yang pertama tadi apa? Tahapan metode ilmiah adalah Mohr-Exim. M-nya adalah masalah atau rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya dalam bentuk tanya atau pertanyaan, yaitu misalkan gini ya, bagaimana hubungan kenaikan suhu dengan kalor yang dibutuhkan? Itu contoh dari rumusan masalah. Yang kedua, O, yaitu observasi atau pengumpulan informasi, bisa melalui internet, bisa melalui buku, dan kalau dalam hal ini adalah bisa melalui praktikum. Oke, kemudian lanjut ya, Moh, berarti M-nya udah, O-nya udah, sekarang H, hipotesis atau dugaan jawaban sementara, yaitu bisa berupa kalor yang dibutuhkan berbanding lurus dengan kenaikan suhu benda. Itu adalah salah satu contoh hipotesis. Oke, setelah melakukan hipotesis, lanjut ke eksperimen, yaitu untuk menguji hipotesis nih. Dengan cara apa? Tadi ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu variabel yang dapat diubah bebas. Apa ini yang variabel bebas? Yaitu perubahan suhunya, karena perubahan suhu bisa diubah-ubah, betul? Oke, lanjut, variabel terikat. Variabel terikat ini adalah variabel yang diteliti, yang perubahannya bergantung pada variabel bebas. Tadi variabel bebasnya adalah perubahan suhu, sedangkan variabel terikatnya adalah kalor, karena ini yang akan kita teliti. Yang terakhir adalah variabel terkontrol, yaitu variabel yang selama percobaan dibuat tetap. Apanya? Yaitu N-nya, massa airnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, barulah kita membuat kesimpulan dari hasil eksperimen tadi, yaitu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan hipotesisnya diterima atau kemungkinan hipotesisnya ditolak. Sampai sini bisa dipahami, inilah yang dikenal dengan hakikat ilmu fisika sebagai proses. Oke, dari tahapan metode ilmiah tadi dibangun atas dasar sikap ilmiah yang kita singkat PAIJO, kritis, dan terbuka. Yang pertama, Pa di sini adalah pantang menyerah. Jadi seorang ilmuwan harus memiliki sifat pantang menyerah. Jadi ketika gagal, coba lagi, ketika gagal, coba lagi. Kemudian I itu adalah memiliki rasa ingin tahu. Jadi seorang ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu yang besar ya. Kemudian J ini adalah jujur. Tidak hanya dimiliki oleh seorang ilmuwan, tapi seorang peneliti ataupun semua orang harus memiliki sifat yang jujur. Kemudian O di sini adalah objektif. Jadi sesuai dengan fakta atau data yang ada. Kritis, jadi seorang ilmuwan harus kritis. Dan terbuka, jadi menerima setiap masukan ataupun saran sehingga penelitiannya akan jauh lebih baik lagi. Inilah yang dikenal dengan hakikat ilmu fisika, yaitu fisika sebagai sikap. Dan yang terakhir, pada hakikat ilmu fisika yaitu fisika akan menghasilkan yang namanya produk ilmiah. Dalam fisika kita kenal dengan vakum Newton model. Disingkat ini ya, jadi yang pertama F, yaitu fakta, sesuai dengan kejadian alam yang ada. K di sini adalah konsep, kum di sini adalah hukum. Bisa juga hukum kekekalan energi, bisa hukum pemantulan cahaya kalau dalam fisika. Kemudian lanjut rute. Rute di sini adalah rumus, yaitu rumusan matematis. Contoh yang tadi yaitu rumus kalor, Q sama dengan MC delta T, atau bisa juga hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan sigma F per M. Lanjut, T-nya adalah teori, bisa teori relativitas, ada teori atom, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah model. Kalau bisa dengan contoh adalah model atom Dalton, model atom Rutherford, ada model atom Bohr. Sampai sini bisa dipahami, ini adalah hakikat ilmu fisika sebagai produk. Jadi kalau misalkan kita ringkas, hakikat ilmu fisika itu terbagi jadi 3. Ada hakikat ilmu fisika, fisika sebagai proses, yang kemudian fisika sebagai sikap, dan yang terakhir fisika sebagai produk. Oke, sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.